Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin fakhril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan, amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan bacaan kitab Mafahimu Yajibu an Tusahhah karya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan beliau al-musannif masih meneruskan pembahasan tentang bolehnya tawassul. Setelah beliau itu membahas tentang tawassulnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bihaqqihi wa bihaqqis sa'ilin, kemudian akan menjelaskan tentang tawassul dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan irsyad petunjuk dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha wa ardaha. Qala al-musannifu rahimahullah, at-tawassulu biqabrin nabiy sallallahu alaihi wasallam biirsadi as-sayyidati Aisyah radhiyallahu anha. Berikut adalah tawassul dengan kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan petunjuk dan arahan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Qala al-Imam al-Hafiz ad-Darimi fi kitabih As-Sunan, babu ma akrama Allah ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih. Imam Al-Hafidh Ad-Darimi berkata dalam kitab As-Sunan dalam babu ma akramallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautih, apa yang Allah muliakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya. Bab sesuatu yang Allah muliakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya beliau. حدثنا أبو النعمان قال حدثنا سعيد بن زيد قال حدثنا عمرو بن مالك النكري قال حدثنا أبو الجوزاء أوس بن عبد الله قال. Jadi sudah jelas ya, sanadnya tidak perlu untuk diterjemah. Qala, beliau berkata, Aus ibn Abdullah berkata, qahata ahlul madinati qahtan syadidan. Qahata ahlul madinati qahtan syadidan. Penduduk Madinah itu mengalami kekeringan yang sangat parah. Fashakau ila Aisyah faqalat. Lalu mereka itu mengadu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha akan kekeringan tersebut. Faqalat, lalu Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha berkata, unzuru qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alu minhu kuwan ila as-sama' hatta la yakuna bainahu wa bainas sama'i saqfun. Kata Sayyidah Aisyah, coba kalian lihat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Unzuru ila qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam faj'alu minhu kuwa ila sama, dan bukalah kuwa, lubang dari buk'ah atau ruangan yang di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam dimakamkan. Cobalah kalian buka lubang darinya ke arah langit sehingga tidak ada atap yang menghalangi antara beliau dan langit. Qal fafa'alu qala fafa'alu famutirna mataran
hatta nabatal ushbu wa saminatil ibilu hatta tafattaqat minasyahmi fasummiya amal fatqi. Qala fafa'alu. Lalu ia berkata, sang rawi berkata, maka mereka melakukan apa yang diarahkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, membuat lubang yang langsung bersambung dan tidak tertutupi atap dan tidak juga ada penghalang antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan langit. Qala fafa'alu, mereka melakukannya. Famutirna mataran hatta nabatal ushb. Lalu ketika mereka melakukannya, kami pun diguyur hujan hingga rumput itu tumbuh semuanya. Dan saminatil ibil, unta-unta menjadi gemuk, hatta tafattaqat minas saham, sampai perutnya itu merekah karena lemak. Fasummiya amal fataq, maka tahun itu dinamakan am al-fataq. Allah. Wa kuwan jam'u kuwah wa hiya nafidah. Wa kuwan jam'u kuwah wa hiya an-nafidah. Lafaz kuwan yang ada di hadis tadi adalah jamak dari kuwatun, dan kuwah itu adalah an-nafidah, jendela atau lubang angin. Intah, selesai kutipannya. Fahadha tawassulun biqabrihi sallallahu alaihi wasallam la min haitsu kaunuhu qabran, bal min haitsu kaunuhu dhamma jasada asyrafil makhluqin wa habibi rabbil alamin. Maka di sini ada bentuk tawassul dengan kuburan beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan karena dari segi kuburannya yang berupa tanah, melainkan karena kubur itu mengandung jasad makhluk yang paling mulia dan kekasih Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Maka dari itu fatasyrufu bihadhil mujawaratil azimati wastahaqqa bidzalika al-manqabatal karimata, sehingga kubur itu pun akan menjadi mulia karena berdekatan secara fisik dengan beliau sallallahu alaihi wasallam dan layak mendapatkan keutamaan besar tersebut. Jadi inti dari hadis ini adalah tawassul yang diarahkan, yang ditunjukkan oleh Sayyidah Aisyah kepada mereka, dan di dalamnya adalah tawassul biqabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau membahas seputar takhrij hadisnya. Takhrijul hadis, karena kalau hadis ini bisa dikatakan sahih atau hasan, tidak atau lemah tapi tidak terlalu lemah, otomatis bisa dijadikan sandaran hukum. Kalau tidak sampai pada tingkatan lemah ataupun maudhu, maka nanti tidak bisa diamalkan. Jadi perlu takhrij hadis agar mempermudah istinbat hukumnya, dan nanti hukum yang akan digali dari hadis tersebut akan menjadi mutawatir, akan menjadi kuat berdasarkan kuatnya hadis tersebut. Amma Abu Nu'man, jadi beliau membahas tentang takhrij hadisnya ya. Takhrij hadis itu adalah penelusuran sanad yang ada di hadis tersebut. Amma Abu Nu'mani fahuwa Muhammad ibn Fadl al-Mulaqab bi'arim Syekhul Bukhari. Abu Nu'man yang disebutkan di sanad hadis tadi, tadi ada Abu Nu'man, haddatsana Abu Nu'man. Siapa Abu Nu'man ini? Abu Nu'man nama aslinya adalah Muhammad ibn Fadl yang dijuluki Arim. Beliau adalah guru dari Imam Bukhari. Qala al-Hafidhu fi at-Taqrib anhu thiqatun thabata taghayyurun fi akhir umrih. Di mana Abu Nu'man ini seperti yang dikatakan oleh Hafidh Ibnu Hajar dalam kitab Taqrib, beliau
Ibnu Hajar berkata tentang Abu Nu'man ini, beliau katanya adalah thiqah. Thiqah ini bisa dipercaya, sabat, sangat kokoh dalam hafalannya. Hanya saja ya, taghayyara fi akhir umri. Hanya saja mengalami perubahan di akhir usianya. Ya tentunya ini mungkin karena faktor usia. Apakah ini berpengaruh dalam kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh beliau Abu Nu'man? Qult. Ini kata musannif Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, wa hadza. Dikatakan bahwasanya tadi ada perubahan di akhir usianya. Wa hadza la yadurru wa la yaqdahu fi riwayatihi. لأن البخاري روى له في صحيحه أكثر من 100 حديث. Kata beliau, kata muallif, ini tidak mencederai atau merusak riwayatnya, karena Imam Bukhari sendiri meriwayatkan darinya, dari Abu Nu'man ini, dalam Sahih Bukhari lebih dari 100 hadis. Dan ulama sepakat bahwasanya kana fil Bukhari sahih wa talaqqau al-ilma bil qabul, dan diterima apa yang ada di dalam Sahih Bukhari oleh para ulama. Wa ba'da ikhtilatihi lam tuhmal anhu riwayatun qalahu ad-Daraqutni wa la yunabbi'uka mithlu khabir. Wa ba'da ikhtilatihi, setelah terjadi gangguan hafalan, ikhtilat, tidak ada lagi yang akan meriwayatkan darinya, sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ad-Daraqutni, wala yunabbi'uka mithlu khabir, dan tak ada yang lebih tahu seperti ahli yang berpengalaman. Wa qad radda Az-Zahabi 'ala Ibn Hibban qawlahu bi annahu waqa'a lahu ahaditsun munkarah. Nah, di sini Al-Imam Az-Zahabi membantah ucapan Ibn Hibban yang mengatakan bahwa padanya terdapat hadis-hadis mungkar. Ada yang mengomentari bahwasanya beliau ini kadang ada hadis-hadis mungkar yang diriwayatkan. Faqal walam yaqdir. Faqal, ini Zahabi yang mengatakan walam yaqdir Ibnu Hibban ay yasuqa lahu haditsan munkaran fa aina ma za'am. Aywa. Lalu Al-Imam Az-Zahabi berkata, Ibnu Hibban tidak mampu menyebutkan satu hadis pun yang mungkar yang diriwayatkan dari Abu Nu'man. Maka di mana tuduhan itu? Nah, ini tanggapan Az-Zahabi mengenai perkataan Ibnu Hibban. Selesai dari Ibnu Hibban, Abu Nu'man, dari Abu Nu'man, siapa lagi? Sa'id ibn Zaid. Siapa? Sa'id ibn Zaid. Wa amma Sa'id ibn Zaidin fahuwa saduqun lahu awham. Adapun Sa'id ibn Zaid, saduq lahu awham. Saduq lahu awham ini merupakan ibarah dalam ilmu jarh wa ta'dil. Apa arti dari soduk? Artinya dipercaya, jujur. Waham ini kesalahan. Lahu awham, dia punya kesalahan. Tapi ini makna harfiah dari soduk lahu awham. Lafaz soduk lahu awham ini sudah menjadi istilah dalam ulama jarh wa ta'dil, jarh wa ta'dil, dalam mustalah hadis juga. Maka apa yang dimaksud dengan saduq lahu awham? Nah, di sini akan dijelaskan oleh beliau nanti. Wa kadzalika halu Amr ibn Malik An-Nakri kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar anhuma fi at-Taqrib. Begitu juga keadaan Amr ibn Malik An-Nakri seperti yang dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar tentang mereka berdua dalam kitabnya Taqrib. Wa qad qarrara al-ulama bi anna hadhihi as-sighata wa hiya saduqun yahim. Dan para ulama sudah menjelaskan, menetapkan bahwasanya sigat ini, sigat saduq yahim, ketika disebutkan setelah nama rawi itu min siyaghit tawthiqi la min siyaghit tad'if. Bahwasanya ungkapan saduq yahim, saduq lahu awham, saduq yahim yang disebutkan, ungkapan seperti saduq yahim itu adalah bagian dari penilaian thiqah. Artinya bisa diterima, bukan termasuk bentuk pelemahan sanadnya atau pelemahan terhadap hadis tersebut atau rawi tersebut. Seperti yang dijelaskan fi tadribir rawi. Tadribir rawi ini karangan
Imam Nawawi. Wa amma Abul Jauza, ada Abul Jauza. Mana Abu Jauza? Allah 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 Allah. Ini hadatsana Abul Jauza. Wa amma Abul Jauza, adapun Abul Jauza, fahuwa Aus ibn Abdullah Ar-Ribai wa huwa thiqatun min rijalis sahihain. Masyaallah. Adapun kalau Abul Jauza yang namanya adalah Aus bin Abdullah, beliau thiqah. Beliau itu dipercaya min rijalis sahihain. Bahkan beliau itu termasuk perawi hadis dalam kedua kitab Sahih Bukhari wa Sahih Muslim. Ya, kalau sudah rawi tersebut sudah menjadi rawi dalam Sahih Bukhari wa Muslim, maka tidak bisa diragukan lagi. Fahadha sanadun la ba'sa bihi bal huwa jayyidun indi. Maka sanad hadis ini ya tidak bermasalah, bahkan tergolong baik, hasan, jayyid menurut saya, kata beliau. Faqad qabila al-ulama'u wastashhadu bi kathirin min amsalihi wa biman hum aqallu halan min rijalihi. Karena para ulama telah menerima sanad semisal ini, bahkan menggunakan hadis orang-orang yang keadaannya di bawah perawi-perawi yang ada di hadis ini sebagai syahid atau penguat dan juga dalil. Allah. Jadi ala kulli hal, tadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha menganjurkan para sahabat untuk bertawassul dengan kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membuka lubang yang langsung tidak ada atap di situ, nyambung dengan langit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Thumma qala al-musannifu as-sayyidatu Aisyah wa mawqifuha min qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah dan sikapnya terhadap kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena tadi setelah ada hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, itu kan hadis mauquf. Mauquf itu bersambungnya kepada sahabat, dan Sayyidah Aisyah itu sahabat. Nah, seperti kalian ketahui dalam ilmu usulul fiqh, kalau qaulus sahabi itu bukan hujjah. Perkataan sahabi itu bukan dalil. Nah, akhirnya ini yang diteriakkan oleh orang-orang yang tidak suka akan tawassul. Nah, akhirnya perkataan mereka ini akan ditanggapi sendiri oleh beliau musannif. Apa kata musannif menanggapi orang-orang yang tidak suka dengan hadis ini? Karena hadis ini hadis mauquf. Hadis mauquf tidak boleh dijadikan hujjah. Lihat apa yang akan dikatakan oleh beliau al-musannif Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki al-Hazani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Amma qawlu ba'dihim bi'anna hadha al-athara mawqufun ala Aisyata wa hiya sahabiyyah. Wa amalu sahabati laysa bihujjatin. Jadi mereka mengatakan seperti itu. Nah, kata beliau, amma qaulu ba'dihim. Adapun ucapan sebagian orang bahwa athar ini hanya mauquf pada Sayyidah Aisyah, dan beliau kan hanyalah seorang sahabat, serta amalan sahabat itu tidak akan bisa menjadi hujjah. Maka lihat tanggapan beliau. Fal jawabu huwa annahu wa in kana ra'yan li Aisyata illa annaha radhiyallahu anha ma'rufatun bi ghazaratil ilm. Maka jawabannya adalah walaupun itu pendapat pribadi Sayyidah Aisyah, namun perlu diketahui bahwasanya beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha dikenal sangat luas ilmunya. Wa fa'alat dzalika fil madinati baina ulama'is sahabah, dan ia melakukannya di kota Madinah di
di tengah-tengah para ulama sahabat lainnya. ويكفينا من هذه القصة أنها دليل على أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زال بعد وفاته رحيما وشافعا لأمته. Dan cukuplah dari kisah ini sebagai dalil bahwa Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap penyayang dan menjadi pemberi syafaat bagi umatnya meski setelah wafatnya beliau sallallahu alaihi wasallam, wa anna man zarahu wastashfa'a bihi syafa'a lahu kama fa'alat ummul mukminina. Dan bahwa siapapun yang menziarahinya dan memohon syafaat melalui beliau itu akan mendapatkan syafaat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Ummul Mukminin Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha wa radhiyallahu taala an abiha wa an baqiyatis sahabati ridwanullahi taala عليهم وليس هو من قبيل الشرك أو من وسائل الشرك كما يغلط به هؤلاء المكفرون المضللون فإن عائشة رضي الله عنها ومن شهدها لم يكونوا ممن يجهلون الشرك ولا ما يمت إليه وليس هو من قبيل الشرك. Jadi apa yang dilakukan Sayyidah Aisyah ini bukan termasuk bentuk kesyirikan atau sarana menuju kesyirikan. Sebagaimana ya sering diteriakkan oleh para pengkafir itu dan orang-orang yang menyesatkan itu. Fa inna Aisyah radhiyallahu anha wa man syahidaha lam yakunu mimman yajhaluna syirka wala ma yamuttu ilaih. Karena Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha dan para sahabat yang lainnya yang hidup bersamanya bukanlah orang-orang yang tidak tahu apa itu syirik dan apa yang terkait dengan kesyirikan. Fal qissatu tadammahu haula'i wa tuthbitu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yahtammu bi ummatihi fi qabrihi hatta ba'da wafatihi. Maka kisah ini membatalkan pernyataan mereka dan menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tetap memperhatikan umatnya dari dalam kuburnya bahkan setelah beliau itu wafat Shallallahu Alaihi Wasallam. Buktinya apa? Ini beliau akan juga menyebutkan hadis yang menerangkan akan itu semua. Wa qad thabata anna ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, dan memang sudah ada hadis apa yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, kuntu adkhulu baiti alladhi dufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa abi fa ad'u thawbi. Dulu kata Sayyidah Aisyah, aku itu biasa masuk ke rumahku yang di dalamnya itu dimakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayahku ada di situ. Karena di kamar Aisyah radhiyallahu taala anha di situ dimakamkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga ayahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, wa abi fa ad'u thawbi. Lalu aku meletakkan pakaianku dalam artian tidak berhijab gitu. Dan aku berkata faqulu innama huwa zauji wa abi. Karena dia yang dimakamkan itu kan suami saya dan juga ayah saya. Jadi tidak perlu untuk menutup hijab gitu atau memakai hijab. Falamma dufina Umaru ma'ahuma fa wallahi ma dakhaltuhu illa wa ana mashdudatun alayya thiyabi hayaan min Umarah. Namun ketika Sayyidina Umar dimakamkan bersama keduanya,
Maka demi Allah, kata beliau, aku tidak pernah masuk kecuali aku dalam keadaan menutup rapat pakaianku karena malu kepada Sayyidina Umar. Jadi riwayat ini menunjukkan bahwa meskipun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah wafat, Sayyidah Aisyah masih merasa dekat dengan beliau dan menjaga adab serta rasa malu terhadap para sahabat, terutama karena keyakinan mereka akan hidupnya para nabi di alam sana dan perhatian mereka terhadap umatnya. La ilaha illallah. Walam ta'mal Aisyah hadza batilan bal hiya ta'lamu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa sahibaihi ya'lamani man huwa 'inda quburihim. Dan Sayyidah Aisyah dalam keadaan yang tadi, di hadis yang tadi, itu tidak melakukan hal yang batal, melainkan karena beliau tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kedua sahabatnya itu mengetahui siapa yang berada di dekat kubur mereka. Jadi yang ada di dalam kubur itu tahu siapa yang ada di luar, siapa yang ada di dekat mereka saat itu. Buktinya apa? Buktinya ini. Wa qad qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz lamma arsalahu lil Yaman. Qala an-nabiy la'allaka an tamurra bi qabri wa masjidi. Allah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman. Apa kata Nabi pada beliau? Boleh jadi engkau nanti akan melewati kuburku dan masjidku. Fatufiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa jaa Mu'adz ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bakiya. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Kemudian sahabat Mu'adz ibn Jabal datang ke kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil beliau menangis. Wa syahadahu Umar ibn al-Khattab ala hadzal hal. Dan Sayyidina Umar ibn al-Khattab melihatnya dalam keadaan demikian. Wajarat bainahuma hadhihi al-muhadatsah. Lalu terjadi percakapan di antara mereka. Kama rawaha Zaid ibn Aslam an abihi qal, seperti yang diriwayatkan oleh Zaid ibn Aslam dari ayahnya, qal, beliau berkata, kharaja Umar ila al-masjid fawajada Mu'adz bin Jabal 'inda qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam yabki. Sayyidina Umar pernah keluar menuju masjid dan mendapati Mu'adz ibn Jabal, melihat Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhuma sedang menangis di dekat kuburnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya oleh Sayyidina Umar, qala ma yubkik. Sayyidina Umar berkata, apa yang membuatmu menangis wahai Mu'adz? Qal hadithun sami'tuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaqul al-yasiru min ar-riya'i syirk. Beliau menjawab bahwasanya ada sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, al-yasiru minar riya'i syirk. Sedikit saja dari riya itu adalah kesyirikan. Ya Rabb. Qala al-hakimu sahihun wa la yuhfadhu lahu 'illah. Al-Imam Hakim berkata, hadis ini sahih dan tidak diketahui adanya illah atau cacat di dalamnya. Wa wafaqahu adz-Dzahabi faqala sahihun wa la 'illata lah. Bahkan di sini Al-Imam Az-Zahabi pun menyetujuinya. Kata beliau sahih dan tidak ada illat padanya. Wa qala al-Munziri fi at-Targhib wa at-Tarhib rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wal Hakim wa qala sahihun la 'illata lah wa aqarrahu al-Munziri. Al-Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Baihaqi dan juga Imam Hakim
Dan dia berkata bahwasanya hadis itu adalah hadis yang sahih dan tidak ada illah dalamnya. Kemudian Al-Imam Al-Munziri juga menyetujui penilaian hadis tersebut. La ilaha illallah. Jadi intinya adalah bahwasanya boleh bertawassul dengan kuburan Nabi SAW, dan juga perlu diketahui bahwasanya yang di dalam kubur itu tahu siapa yang datang. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala.